Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasanya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah si lugu dan polos menjadi kepala. Hari ini gereja memperingati Santo Yohanes Maria Vianney. Perjalanan panggilannya mau mempertegas perjalanan panggilan Tuhan dalam hidup seseorang. Dari segi akademis, ia tidak menonjol, tetapi justru dipilih Tuhan untuk menjadi alat kasih-Nya. Bahkan diangkat menjadi orang kudus, pelindung para pastor paroki. Berbekalkan kesalehan hidup, dia ditabiskan menjadi imam. Bacaan Injil bercerita tentang pengangkatan Petrus menjadi pemimpin gereja. Petrus seorang nelayan yang spontanitasnya tinggi, lugu, tetapi juga jujur. Hal ini bisa dilihat mulai dari penyangkal sampai pembelah Kristus yang gagah perkasa. Peristiwa-peristiwa itu menunjukkan kepolosan dan keluguan Petrus. Kepolosan dan keluguan Petrus ini nyata dari jawabannya terhadap pertanyaan Kristus. Menurut kamu, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias,
Anak Allah yang hidup. Orang yang demikianlah yang dicintai Kristus. Dalam keterbukaan dan kejujuran, Allah sendiri yang membentuk pribadi kita, bahkan memberikan kita kemampuan dan kata-katanya sendiri. Dan hal ini ada dalam diri Petrus. Pertanyaan buat kita, bagaimana kepolosan dan keluguan kita dalam mengikuti Yesus? Masih adakah sikap jujur, lugu, dan polos dalam beriman di zaman ini? Saudara, kalau kita mengalami jatuh bangun dalam mengikuti Yesus, jangan membuat kita meninggalkan Yesus. Lihatlah pengalaman Petrus yang dipilih Tuhan, juga mengalami jatuh bangun, tetapi ia tetap mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus. Ia tetap berjuang menoleh kepada Kristus. Semoga kita berani beriman seperti Petrus. Batu karang kita tidak gampang goyah, apalagi di zaman ini. Kita banyak mengalami tantangan dan pencobaan. Dengan semangat Petrus dan Santo Yohanes Maria Vianney yang rendah hati, kita maju, kita berjuang untuk mengenal Yesus. Semakin kita mengenalnya, kita semakin dekat padanya, pada keselamatannya. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.